Oke guys, kembali lagi bersama Home Bimpa di Paranormal Experience. Dan kali ini adalah giliran gue untuk menceritakan Paranormal Experience gue yang gue rasakan. Dan pastikan kalian juga nonton Paranormal Experience dari JJ Adriel yang pertama dan yang kedua dari Alison. Pastikan kalian nonton. Oke, jadi ceritanya dimulai dari sekarang. Gue juga orangnya penakut guys. Gue penakut dengan hal-hal horor dan gue nggak bisa ngelihat. Tapi gue bisa merasakan kalau lagi dilihat. Kayak jadi 5 tahun yang lalu, pas 4 tahun yang lalu kurang lebih, pas gue kuliah itu, gue dari kuliah tuh gue udah nggak tinggal sama orang tua guys. Jadi gue ngontrak di deket-deket kampus gue pas kuliah. Itu gue ngontrak tuh bertiga, rumahnya 2 lantai 4 kamar. Itu gue ngontrak di daerahnya tuh kampung, di daerah kampung gitu. Terus itu rumah gue tuh bener-bener paling pojok komplek, dan kita semua itu cowok-cowok yang ngontrak di sana. Dan kalian tahu kalau cowok-cowok itu nggak pernah mengurus rumahnya dengan baik. Jadi kita buang sampah, ya udah kita buang sampah sembarangan. Ya jadi itu rumah tuh udah bener-bener kotor sampai akhirnya banyak yang bilang kan kalau rumah kotor itu tempat ya banyak setan. Terus setan tuh suka ngumpul-ngumpul di sana kayak gitu. Nah jadi kamar gue tuh di lantai 1. Kamar gue di lantai 1. Itu lantai 1 paling depan. Jadi gue paling gampang denger kalau orang masuk rumah gitu tuh paling depan. Nah tempat tidur gue itu mengarah ke arah pintu kamar gue. Jadi gue bisa ngelihat ke arah tangga atas. Gitu. Itu pintu lu dibuka. iya, kalau pintu gue dibuka tuh gue bisa ngeliat ke tangga atas. Wah. Dan itu benar-benar serem banget. Dan gue itu kuliah di kafe guys. Kita sering ngelukis. Jadi hasil karya-karya 4 orang ini, teman-teman gue itu, kita selalu pajang di tembok-tembok rumah kita. Sepanjang tangga itu lukisan guys. Dan waktu itu sempat dapat tugas kita harus ngelukis biasa benda, tapi kali ini kita dapat tugas ngelukis manusia, ngelukis orang. Jadi pas banget lukisan-lukisan orang itu dijajarin di tangga. Dan di tangga paling atas itu ada satu lukisan. Alison mungkin kenal, namanya Andreas Danis, teman gue. Dia ngelukis realis bocah anak kecil itu taruh di paling pojok tangga. Itu gue jadi, dan di atas itu tuh yang kamar atas tuh 1 kamar. Jadi kalian imajinasiin ya, lantai bawah tuh 3 kamar. Lantai 2 tuh 1 kamar. Jadi kalau kalian naik ke tangga atas, itu langsung pas kalian nengok begini ke atas, itu langsung lukisan anak kecil tersebut. Dan Danis itu teman gue paling jarang di rumah. Jadi lantai atas tuh selalu paling gelap. Dan gue di rumah itu kalau gue tidur itu gue selalu ngeliat ke tangga atas. Sebulan pertama tinggal di sana aman, 2 bulan masih aman, sampai satu titik kita cowok-cowok iseng. Waktu itu gue lagi pulang jam 11 malaman. Itu kita ngeliat manekin. Ngeliat manekin di pinggir jalan. Gue lagi naik motor sama teman gue. Ngeliat manekin di pinggir jalan. Entah kenapa gue pengen ambil manekin itu buat taruh di kontrakan. Jadi gue ambil manekin itu, tapi unik ya, manekin itu nggak ada badannya guys. Cuma dari pinggang ke bawah. Itu yang bikin agak mulai serem. Jadi entah kenapa gue pengen bawa manekin itu ke kontrakan. Manekinnya kakinya doang. Jam 11 malam itu keadaannya. Itu bersih banget manekinnya, benar-benar masih bersih. Gue juga nggak tahu kenapa dibuang sama pemiliknya. Itu gue ambil jam 11 malam naik motor berduaan, gue bawa manekin ke rumah, ke kontrakan. Ya gue bawa dan gue pajang di depan rumah. Bukan di depan rumah. Di depan rumah, tapi bukan di depan pagarnya ya. Di halaman rumah. Dan itu posisinya persis di depan kamar gue dong. Soalnya kamar gue paling depan kan posisinya. Nah itu taruh di situ. Nah semenjak taruh manekin tersebut di rumah gue, ini percaya nggak percaya, lukisan-lukisan yang udah kita lukis tersebut itu seakan-akan hidup. Ngerti nggak? Seakan-akan hidup. Lu pernah nggak sih ngerasain lukisan ngeliat mata lu benar-benar ngeliat kayak yang apa gini? Nggak gerak. Lukisannya nggak gerak, tapi lu berasa dia ngeliatin lu. Ngerti nggak? Sebelum ada si manekin tersebut, itu lukisan tuh kalau kita lihat udah biasa aja. Tapi setelah ada manekin itu, kayak lukisan itu tuh
bukannya gerak ya lukisannya, matanya nggak gerak, tetap biasa aja. Tapi berasa dia ngeliatinnya tuh kayak ngeliatin apa sih? Ngeliatin kayak ya lu ngeliatinnya kayak ada ininya loh. Kayak ada ya, iya benar, ada eye contact gitu. Kayak berasa kayak gitu, kayak ada yang bener ngeliatin kita. Dan itu sepanjang tangga, itu lukisan karya kita, makhluk hidup gitu loh, manusia. Nah, bukan cuma dari lukisan tersebut, sampai satu titik udah berjalan waktu, gua itu setiap tidur karena gua ngarah ke tangga, bukan cuma dari lukisan tersebut, gua ngerasa ada orang lain juga yang ngeliatin gua. Walaupun gua nggak bisa ngeliat dan gua juga takut hal-hal kayak gini, tapi gua ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin gua dari tangga tersebut, duduk di tangga tersebut di paling atas, di dekat lukisan anak kecil itu. Itu lukisannya emang serem banget, lukisan itu realis banget, teman gue bikin tuh bagus banget. Saking realisnya itu, yang anak kecil itu serem banget. Dan itu posisinya si teman gue tuh paling jarang di rumah. Jadi lantai 2 selalu gelap, dan setiap gue tidur itu selalu kayak ada yang ngeliatin gue dari lantai 2 tersebut. Awalnya dari lukisan, lama-lama ke kayak gue berasa ada yang duduk ngeliatin gue. Terus berjalannya waktu, gue dulu tuh main skateboard. Pas kuliah gue main skateboard, setiap gue pulang main skateboard tuh jam 10 malam. Gue ngambil manekin itu pun setelah pulang main skateboard gitu loh. Itu gue setiap pulang dulu setiap gue pulang main skateboard tuh biasa aja, nggak seram, nggak apa. Sekarang setiap gue pulang main skateboard malam-malam, gue taruh skate tuh biasa di ruang tamu, gue taruh. Terus pas gue ke kamar itu tuh udah mulai beda. Jadi pas gue ke kamar itu, pas masuk ke kamarnya, kayak lu pernah berasa nggak sih ada orang di belakang lu ngeliatin lu, tapi ya lu ngerasa ada yang ngeliatin gitu, pernah nggak? Walaupun nggak ada orang gitu, tapi lu berasa kayak ada yang ngeliatin, atau bahkan ada berasa yang lagi jalan di belakang lu gitu. Nah itu semenjak itu gue setiap masuk kamar tuh selalu kayak gitu, kayak dia benar-benar merhatiin gue dari belakang, dari tangga tersebut ya, dari tangga itu doang. Itu tangga itu nggak tahu kenapa tangga itu serem banget. Terus udah tuh mulai biasa aja, kayak udah terbiasa. Terus mulai iseng, teman-teman gue mulai iseng kayak ya udahlah, nggak kenapa-napa lah, mulai diledek-ledekin. Sampai waktu itu iseng, gue lagi mau mandi, terus diisengin kan, gue jangan mandi, nanti diisengin lo, listriknya dimatiin gitu kan. Temen gue ngomong kayak gitu, terus gue juga nyautnya enggak lah, biasa aja gitu. Akhirnya gue tetap mandi, bener-bener pas gue kunci kamar mandi, tek, itu listrik dimatiin. Sumpah, itu nggak ada yang matiin, listrik itu mati sendiri. Mati lampu atau Jeglek, kayak dijeglekin, J. Gara-gara dia bilang jangan mandi lah, nanti diisengin lo sampai dimatiin gitu. Terus gue tetap mandi, pas gue kucing itu truk itu langsung brut mati. Terus gue kira teman gue yang isengin kan, ternyata nggak ada yang isengin. Jadi kita semua udah bener panik, itu nggak ada yang isengin, dan ya udah diceglekin. Jadi harus kita rame-rame sampai keluar, cekrekin lagi ke atas lagi. Itu kayak dia bisa ngatur listrik gitu juga. Terus setelah itu suasana makin gak enak, dan kita udah mulai beres rumah tersebut. Terus lukisannya juga udah mulai dipindah-pindahin, udah mulai ya suasana udah mulai gak enak. Terus udah mulai teman gue yang kan berempat, yang satu yang tidur di atas, yang tidur di bawah yang paling belakang itu, dia juga mulai pernah satu kali dia kayak nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Dia tiba-tiba jalan ke belakang tuh mesin cuci. Dia tiba-tiba jalan ke belakang tanpa ada yang nyuruh. Jadi dulu sampai mantan gue tuh kan sering kesana, mantan gue sampai manggil namanya Mas Fajar, Mas Fajar ngapain? Itu nggak direspon sama si Mas Fajar. Dia kayak jalan, ya kayak JJ, kayak cerita dia cuma jalan lurus, tapi cuma jalan lurus sampai ke depan mesin cuci, dia cuma diem. Terus dia sadar. Terus dia bilang, gue ngapain gitu loh. Terus si mantan gue bilang, emang gue panggil lu nggak berasa? Dia nggak berasa sama sekali. Dia berasa nggak ada yang manggil. Dia kayak udah berasa jalan, rumah itu sepi, gitu. Wah itu parah men. mulai kayak gitu. Terus karena udah mulai situasi udah mulai nggak enak di rumah itu, udah mulai diberesin barang-barang semuanya, udah nggak kotor lagi, dan gue cabut dari kontrakan itu. Tuh, itu udah mulai nggak enak banget. Iya, gue cabut, gue berhenti ngontrak. Terus rumahnya sekarang kosong. Oh ya, by the way, ini juga for info, di rumah itu gue melihara burung hantu. Gue melihara burung hantu di rumah itu, dan itu kan kontrak ya.
kita nggak tahu story rumah itu. Kita nggak tahu story rumah itu. Selain ada manekin di depan kamar gua itu, di halaman itu sebelum kita ngontrak, jadi si pemilik sebelumnya udah bikin patung di depan di halaman rumah itu. Itu patungnya tuh ada 3 dan patungnya aneh banget guys. Jadi patungnya tuh kembar, 3-3 kembar, cuma beda ukurannya doang. Tapi matanya dari 3 itu matanya tuh aneh gitu matanya. Jadi dari yang tadi gue bilang lukisannya matanya ngelihat kayak yang berasa ngeliatin gua, dan patung tersebut matanya juga aneh kayak begini terus begini, kayak semua ini bukannya gue sangkut pautin ya, iya bukan gue sangkut, tapi yang ini tuh semua kayak bersangkut paut dengan mata gitu loh. Dia ngeliat ada yang ngeliatin gue dari atas, terus lukisannya matanya kayak bener-bener ada eye contact ke gue. Terus dari patung itu sebelum gue tinggal, kenapa matanya aneh. Oh ya, satu lagi, manekinnya sebelum gue keluar dari kontrakan itu, manekinnya kakinya kotor. What? Kakinya kotor. Blur kamera gua. Waduh, ya kan? Ya kan? Takut ya si anjing. Ya. Jadi berapa hari sebelum gua keluar dari kontrakan itu, manekin itu kotor. Kotornya bukan karena debu. Kalian akan tahu kalau kotor debu atau kotor kenapa-napa. Kotornya itu kayak orang nginjek-nginjek ke tanah. Anehnya lagi, kotornya itu di telapak manekin tersebut, sampai ke ya paling ke mata kaki, sampai ke ya betis dikit lah. Jadi dari pinggangnya itu nggak kotor guys. Kalau dia kena debu semua kotor dong. Ini dia tuh kayak berasa jalan di tanah. Yang kotor tuh bagian bawahnya. Emang terasnya bukan tanah? Enggak, terasnya ubin. Terasnya ubin. Serem kan? Gue juga pas udah berapa hari pas mau keluar, wah anjing nih, manekinnya kok kotornya kayak orang jalan gitu loh. Kayak dia habis setiap malam tuh jalan apa segala macam. Ya jadi ada patungnya 2, manekin 1 sama patung sebelum patung yang dibuat sama orang sebelum gua ngontrak gitu. Kacau men, itu serem anjing. Gue mau nanya, lu pernah nanya ke yang kan kontrakan kan, yang punya kontrakan, lu pernah nanya nggak ada apa sebelumnya? Enggak. Kita nggak nanya sama sekali. Ada apa? Enggak, Atau bekas apa sebelumnya gitu? Enggak nanya story-nya sama sekali gue. Itu benar-benar dalam kontrakan gue paling pojok, benar-benar paling pojok. Pojok komplek. Berapa lama di kontrakannya? 9 bulan, hampir setahun lah. Dan 9 bulan itu lu terus diganggu gitu? 3 bulan pertama enggak, J. 3 bulan pertama benar-benar layaknya normal aja. Kayak orang tinggal aja. Saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih aman. 6 bulan terakhir itu setiap hari lu kerasa kayak gitu Pak? Hampir setiap hari. Bahkan kalau yang tadi gue bilang gue habis balik main skate itu hampir setiap hari. Ya itu setiap gue. Jadi gini nih, gue masuk rumah nih, kamar gue tuh di kiri, gue harus begini. Ini tangga gue di sini nih, tangga gue di sini. Jadi gue harus ke kiri. Gue nggak boleh tangga. Tapi lu tahu kan, ini kan gue masih bisa lihat nih. Iya. Ini gue bisa lihat, walaupun gue fokusnya ke sini. Ya ini ada yang ngeliatin, ngerti nggak? Nah jadi pas gue begini, pas gue balik ke kamar gue, lu berasa kan belakang ada yang ngeliatin. Nah itu setiap hari yang gue rasain. Dan itu selalu gelap malam. Paling temen gue yang di atas tuh balik jarang banget sih balik. Iya, tempat tinggal soalnya. Ya begitulah guys, paranormal experience dari gua. Oke guys, dan pastikan juga kalian nonton paranormal experience dari Jaja Adriel dan Sonali Baba, karena mereka juga punya cerita masing-masing yang mereka alamin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.